Selamat datang di channel Pemersatu Kelurahan yang gak ada gunanya. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Film ini menceritakan sebuah drama cinta segitiga antara dua orang laki-laki yang menyukai satu perempuan. Tapi anehnya perempuan ini berkimpoi dengan laki-laki yang tidak dia sukai. Ya begitulah. Bila kalian penasaran dengan story film ini, simak video ini sampai habis dan intro. Diawali ketika Kotoko sedang bekerja di sebuah kafe sebagai wanita penghibur. Di saat itu Kotoko sedang menemani seseorang bernama Kanbe yang sepertinya menyukai Kotoko. Kanbe selalu memuji tubuh Kotoko yang begitu lembut dan berwajah cantik. Tapi ketika Kanbe ingin menyentuh tangan Kotoko, Kotoko menolaknya. Bahkan Kotoko juga menolak minuman yang diberikan oleh Kanbe. Kemudian Kotoko melihat ke arah Kawamura untuk menolongnya agar menghindari Kanbe. Seketika Kawamura memanggil Kotoko untuk menghadapnya. Yang kemudian Kotoko masuk ke sebuah ruangan ganti untuk mengganti pakaiannya. Setelah selesai, Kotoko pun keluar dan bertemu dengan Kawamura. Lalu Kawamura memberi sebutan untuk Kotoko dengan wanita suci karena Kotoko masih perawan. Kawamura mengajak Kotoko untuk makan malam bersama, tapi sayangnya ditolak karena Kotoko sudah lelah. Ketika di perjalanan, Kotoko menasihati Kawamura untuk selalu bekerja keras karena akan ada sesuatu yang baik di masa depan nanti. Dan untuk kedua kalinya, Kawamura ingin mengajak Kotoko untuk pergi ke sebuah kafe dengan teman-teman Kawamura. Malamnya, Kawamura dan Kotoko mendatangi sebuah kafe untuk menemui teman-teman Kawamura. Mereka semua pun bersulang untuk merayakan pertemanan mereka. Lalu Kotoko memperkenalkan dirinya kepada teman-teman Kawamura. Setelah itu Kawamura menyuruh Riku untuk memperkenalkan dirinya. Di sini Riku adalah seorang model terkenal di Jepang, tapi dia juga seorang pucek boy. Kemudian mereka berjoget untuk menikmati suasana kafe. Di saat itu Kotoko sedang memesan minum. Seketika Riku menghampiri Kotoko. Riku menanyakan apa yang dimaksud dengan wanita suci. Akan tetapi menurut Kotoko itu hanya sebuah sebutan saja. Lalu Riku menanyakan siapa Kanbe sebenarnya. Kotoko menjawab bahwa Kanbe hanya kolegan saja atau teman bisnis. Tak berselang lama Kawamura menemui mereka. Kawamura mengajak Kotoko untuk berjoget bersama. Dan sepertinya Kotoko menyukai Riku, begitupun dengan Riku. Setelah acara selesai, Kawamura mengajak mereka untuk pergi ke suatu tempat. Tapi Riku tidak bisa ikut karena ada urusan lain. Kemudian Kawamura meminta mereka untuk bertukar nomor HP. Seketika semua wanita meminta nomor HP milik Riku, namun tidak dengan Kotoko karena Kotoko sudah mempunyainya. Wanita itu sangat senang ketika mendapat nomor HP Riku. Di saat itu, Kotoko mendapat pesan dari seseorang untuk tidak menaiki kereta karena orang ini sedang berada di stasiun. Kemudian Kotoko dan Kawamura berada di sebuah restoran untuk makan bersama. Kawamura merasa canggung dengan teman-teman barunya tapi tidak dengan Kotoko. Dan Kawamura merasa bahwa Kotoko menyukai Riku karena terlihat dari perkataan Kotoko. Kawamura juga menanyakan apakah Kotoko pernah melakukan sesuatu pada pacar lamanya. Kotoko menjawab bahwa dia tidak bisa menolak dan melakukan hal tersebut. Setelah itu Kawamura mengantarkan Kotoko pulang karena Kotoko mabuk berat dan susah jalan. Tiba di rumahnya, Kawamura ingin mampir sebentar sambil minum teh. Dan Kotoko pun mempersilahkan Kawamura untuk masuk ke rumahnya. Tapi sayangnya Kotoko tidak bisa membuatkan tehnya, sehingga Kawamura sendiri yang akan membuat tehnya. Ketika Kawamura ingin memperlihatkan sesuatu, ternyata Kotoko sudah tertidur. Kemudian Kawamura ikut tidur di samping Kotoko. Kawamura memastikan apakah Kotoko sudah tidur. Lalu Kotoko memberitahu Kawamura untuk tidak memberitahu Riku bahwa Kotoko menyukainya. Lalu Kawamura memegang pundak Kotoko dan memeluknya. Kawamura juga membuka resleting dan melepaskan pakaian Kotoko. Dan mereka pun melakukan itulah hingga lemas tak berdaya. Kawamura memuji tubuh Kotoko yang begitu lembut dan bagus. Pagi harinya ketika Kotoko terbangun, Kawamura sedang memakai pakaiannya karena Kawamura ingin pulang. Dan lain kali Kawamura akan kembali ke sini lagi. Ketika keluar rumah, Kawamura bahagia karena bisa berkimpoi dengan Kotoko. Sedangkan Kotoko hanya berdiam diri di kamarnya. Kemudian Kotoko mendaftar model di tempat Riku bekerja. Ketika sedang diwawancari oleh Tomoko, Kotoko siap menjadi model apa saja. Lalu Tomoko mendapat telepon dari seseorang. Dan di saat itu Kotoko melihat foto Riku di meja Tomoko. Setelah selesai menelpon, Tomoko melihat Kotoko sedang melihat foto Riku. Menurut Tomoko, Riku adalah model terbaiknya. Di sisi lain, Riku sedang bersama teman wanitanya. Wanita itu ingin mengetahui musik apa yang sedang didengar oleh Riku. Lalu wanita itu mengetahui bahwa Riku pergi meninggalkan pesta malam itu. Riku pergi dari pesta itu setelah wanita itu memanggilnya. Bahkan wanita itu juga bertanya kepada Riku, apa yang akan kamu lakukan jika pekerjaanmu akan mengganggu sekolahmu? Namun sebelum menjawab, Riku mendapat pesan dari kantornya bahwa ada seseorang wanita yang datang ke kantor dan mengenal
Riku, dan wanita itu adalah Kotoko. Di saat yang bersamaan, Kawamura tengah asik mengobrol di sebuah kantin. Tak berselang lama, Riku datang untuk menemui teman wanitanya. Dan Kawamura pun mengetahui bahwa Riku tengah dikerumuni banyak wanita. Lalu seketika Kawamura menegur Riku. Riku menanyakan siapa wanita yang diajak Kawamura waktu pesta malam itu. Lalu Riku bertanya apakah Kotoko adalah pacarnya. Di sini Kawamura menjawab bahwa Kotoko bukan pacarnya. Lalu Kawamura balik bertanya dengan Riku, kenapa Riku menanyakan Kotoko? Menurut Riku, Kotoko sangat mirip dengannya dan sebelum mendekati Kotoko, Riku harus menanyakan kepada Kawamura karena takut Kawamura salah paham. Ketika Riku ingin pergi, Kawamura pun langsung mengejarnya. Kawamura berpikir bahwa mereka seharusnya tidak bertemu waktu itu, karena ada banyak rumor kalau Kotoko menyukainya. Di sisi lain, Kotoko sedang mengikuti sesi pemotretan pertamanya, dan fotografer pun sangat menyukai foto Kotoko. Di saat yang bersamaan, Riku tengah mengikuti mata kuliah, namun dia malah asik bercanda dengan wanitanya. Tak berselang lama, Riku mendapat pesan dari Kotoko yang berkata Kotoko senang bertemu dengannya. Kemudian, Riku membalas bahwa dia tahu jika Kotoko sekarang bekerja di kantornya. Mereka pun saling membalas pesan satu sama lain. Setelah itu, Kotoko menghampiri Riku di sebuah tempat. Riku mengajak Kotoko di sebuah kafe favoritnya. Riku memberitahu bahwa orang sebelumnya adalah seorang staf kantor. Lalu Riku mempunyai mimpi bahwa dia ingin pergi ke Paris Fashion Week. Sedangkan Kotoko ternyata sudah keluar dari pekerjaannya 6 bulan lalu. Dan sekarang dia hanya bekerja lepas. Lalu Riku menenangkan Kotoko dan Riku menyukai orang yang mencintai diri sendiri. Dan Kotoko menyukai laki-laki dari gayanya. Tapi Kotoko belum pernah menemukan laki-laki itu. Setelah bercerita, Kotoko pun pergi ke toilet. Kotoko merasa malu karena sudah bercerita. Kemudian Riku mengajak ke rumahnya. Di perjalanan mereka pun saling berpegangan tangan. Tiba di rumahnya, Riku membunyikan musik kesukaannya. Lalu Riku memberikan kalung kepada Kotoko. Menurut Riku, kalung itu sangat cocok dengan Kotoko. Riku mencium Kotoko dan meraba-rabanya. Namun seketika Riku ingin melepaskan pakaian Kotoko. Kotoko menolak dengan alasan Kotoko tidak bisa berkimpoi dengan orang yang dia cintai. Awalnya Riku berusaha untuk mengajak Kotoko berkimpoi kembali, akan tetapi Kotoko tetap menolaknya hingga Kotoko menamparnya. Seketika Kotoko meninggalkan Riku yang tengah sangoe. Di jalan, Kotoko ingin mengirim pesan permintaan maafnya kepada Riku, tapi Kotoko mengurungkan niatnya. Waktu tiba di rumah, Kotoko bertemu dengan Kawamura yang sedang menunggunya. Seketika Kotoko menangis, lalu Kawamura langsung menenangkan Kotoko, dan di dalam rumah Kotoko tetap saja menangis. Kotoko berkata kepada Kawamura bahwa dia ingin minum itulah. Lalu Kawamura memberikan minumannya kepada Kotoko. Kawamura menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Kotoko. Kotoko menceritakan semuanya kepada Kawamura. Kotoko juga memberitahu Kawamura bahwa Kotoko menyukai Riku, dan Kotoko juga tidak bisa berkimpoi dengan Riku. Selain itu, Kotoko mempunyai alasan lain. Jika dia berkimpoi dengan Riku, maka mereka akan mengakhiri hubungannya dengan mudah. Setelah menolak Riku untuk berkimpoi, sekarang hubungan mereka menjadi aneh. Lalu Kotoko bingung apa yang harus dilakukan sekarang, dan Kotoko merasa bahwa dia tidak bisa pergi dengan orang yang dia sukai. Kemudian Kawamura memberitahu bahwa Riku adalah seorang pucuk boy, dan dia bisa berkimpoi dengan wanita mana saja. Bahkan tempat kuliah saja, banyak wanita yang menyukai Riku. Termasuk kalung yang diberikannya hanyalah sebuah cara untuk bisa berkimpoi dengan Kotoko. Kawamura menyuruh Kotoko untuk melupakan Riku dan memilih hubungan dengan Kawamura, karena selama ini Kawamura menyukainya. Bahkan mereka juga bisa berkimpoi bersama. Tapi sayangnya Kotoko menolak Kawamura. Seketika Kawamura mencoba membujuk Kotoko. Tetapi tetap saja Kotoko menolaknya hanya karena Kawamura bukan tipenya. Lalu Kawamura mengajak Kotoko berkimpoi sekali lagi untuk terakhir kalinya. Dan akhirnya Kotoko mengiyakan permintaan Kawamura. Dasar wanita aneh. Mereka pun langsung mulai berkimpoi. Di tengah-tengah, Kawamura menanyakan kembali apakah Kotoko benar tidak menyukainya. Dan Kotoko menjawab bahwa dia benar-benar tidak menyukainya. Lalu Kawamura pun semakin bersemangat Kotoko hingga beberapa kali. Dan kayak yang disukai adalah doggy style. Setelah selesai, Kawamura berkata apakah dia bisa dilupakan oleh Kotoko. Tapi Kotoko juga ingin berada di situasi seperti itu. Pagi harinya ketika Kotoko terbangun, Kawamura sudah pergi dari rumahnya, sambil menaruh pesan bahwa Kawamura tidak menyukai Kotoko. Lalu Kotoko pun menuju kamar mandi untuk meredam tubuhnya dan mengirim pesan kepada Riku. Kotoko meminta maaf soal kejadian kemarin dan Kotoko juga masih menyukai Riku. Sementara itu Riku masih berkimpoi dengan pacarnya. Setelah selesai, Riku membuka HP-nya. Pacarnya ingin mengajak Riku untuk mengikuti perkumpulan, tapi Riku tidak mau menjawabnya.
Lalu Riko kembali menemui wanita-wanita di kampusnya. Tak berselang lama, Kawamura datang untuk mengajak mereka semua untuk mengikuti perkumpulan itu. Di saat itu Kawamura tengah menerangkan kegiatan yang akan mereka lakukan nantinya. Akan tetapi, Kawamura geram dengan Riko karena tidak mendengarkannya karena bermain HP. Kawamura sempat menegur Riko, namun Riko tetap saja bermain HP. Kawamura yang marah langsung menyudutkan Riko karena sudah merebut Kotoko darinya. Seketika Kawamura ingin mengambil HP milik Riko, namun teman-temannya memisahkan mereka. Lalu Riko menanyakan kelakuan Kawamura yang tidak masuk dalam perkumpulan ini. Kawamura mengingatkan Riko untuk tidak mempermainkan wanita. Kemudian Riko mengajak pacarnya untuk pergi dari tempat ini. Sebelum pergi, Kawamura memberitahu bahwa dia pernah melakukan perkimpuan duniawi dengan Kotoko. Awalnya Riko tidak mempercayainya. Dan setelah Kawamura menceritakan tubuhnya Kotoko itu, barulah Riko mempercayainya. Kawamura meminta Riko untuk tidak menyentuh Kotoko. Seketika Riko pergi. Di saat itu Riko meminta maaf kepada pacarnya. Sedangkan Kotoko kembali bekerja di tempat lamanya. Dan Riko juga menemani seorang laki-laki yang sama, yaitu Kanbe. Di sini Kanbe merasa cocok dengan Kotoko, dan lagi-lagi Kanbe meminta nomor HP Kotoko. Lalu Kotoko melirik pelayan untuk membantunya, tapi sepertinya pelayan itu tidak peka dengan permintaan Kotoko. Ketika Kotoko ingin membuka HP, Kotoko mendapat pesan dari Riko. Riko bertanya kepada Kotoko, apakah Kotoko masih menyukainya? Dan Riko juga mengirim pesan bahwa Kawamura dan dia ingin berkimpai dengan Kotoko. Akan tetapi Kotoko tidak sama sekali membalas pesan Riko. Sementara itu Riko berada di sebuah kafe. Riko bercerita kepada barista bahwa dia bosan dengan pekerjaannya. Lalu barista memberitahu bahwa HP-nya berbunyi, yang ternyata Kotoko sedang menghubungi Riko. Riko berkata bahwa Kotoko menyukainya dengan mulutnya. Dan di sini Riko dan Kawamura sedang kacau karena Kotoko. Kemudian Kotoko balik bertanya apakah benar Riko selalu dikelilingi wanita. Sebelum itu, Riko memberitahu bahwa dia tidak menyukai Kotoko karena Riko. Mereka belum pernah mencoba mendapatkan hatinya, dan Riko hanya ingin berkimpai dengan Kotoko. Setelah itu Kotoko mengajak Riko untuk bertemu. Mereka bertemu di tempat yang sama dengan sebelumnya. Lalu Kotoko mengembalikan kalung yang pernah diberikan Riko. Kotoko pun pergi dan diikuti dengan Riko. Mereka pergi ke rumah Riko karena mereka akan berkimpai. Kotoko ingin berkimpai dengan Riko karena Riko sudah tidak suka lagi dengan Kotoko. Setelah selesai, mereka menuju ke sebuah taman dan Kotoko akan pergi. Namun sebelum pergi, Riko bertanya, apakah baik tidur dengan Kotoko? Kotoko menjawab bahwa itu sangat bagus. Riko berharap bahwa semua ini belum berakhir, yang kemudian meninggalkannya. Sementara itu Kawamura masih galau dengan Kotoko. Lalu temannya memberitahu bahwa HP-nya ada pesan masuk. Setelah dibuka, pesan itu dari Kotoko yang berkata, terima kasih untuk waktu yang singkat. Di sisi lain Riko juga sedang memikirkan Kotoko. Lalu Kotoko menuju ke sebuah sungai dan di sungai itu terdapat ikan paus. Terdapat orang-orang yang sedang syuting. Tak berselang lama, Tomoko datang dan menghampiri Kotoko. Tomoko merasa ada yang aneh dengan Kotoko. Namun menurut Kotoko, mungkin karena make up yang berbeda. Lalu Tomoko menebak perubahan Kotoko karena seorang laki-laki dan Kotoko menjawab bukan itu. Kemudian Tomoko menawarkan pekerjaan untuk Kotoko menjadi model di majalahnya. Dengan senang hati Kotoko menerima. Tomoko ingin melanjutkan pembicaraan ini di kantor dan menyuruh Kotoko mendatangi kantornya karena sekarang Tomoko sedang sibuk. Sebelum pergi, Tomoko memberitahu bahwa keadaan Riko sedang tidak baik-baik saja dan sangat buruk. Mungkin salah satu dari wanita-wanita yang membocorkan kelakuan Riko. Tomoko bertanya siapa wanita itu. Namun Kotoko tidak mengetahuinya dan tamat. Oke, seperti itulah story dari film Suki Demonai Kunsai. Bagi kalian yang filmnya ingin diceritakan, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan berbagai cara yang kalian bisa. And stay on this my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.